Halo teman-teman, saya Nisa Fitri. Nah, pada video kali ini, aku mau membahas tentang wawasan dasar profesi. Apa sih wawasan dasar profesi itu? Yuk, langsung simak videonya ya. Yang pertama, ada pengertian dari profesi. Apa sih profesi itu? Dalam kehidupan sehari-hari, profesi sering diartikan sebagai pekerjaan atau job. Tapi, profesi sendiri yang berasal dari pembenaran Anglo-Saxon bukan hanya berarti sebagai pekerjaan. Profesi itu bukan hanya harus memiliki pengetahuan dan keahlian khusus, tapi juga perlu persiapan dan latihan. Prof. Prayitno mengatakan bahwa profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dari para petugasnya. Artinya, pekerjaan yang disebut profesi tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak terlatih dan tidak disiapkan khusus terlebih dahulu untuk melakukan pekerjaan itu. De George menyatakan bahwa profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan mengandalkan suatu keahlian. Profesi merupakan pekerjaan yang di dalamnya memerlukan sejumlah persyaratan yang mendukung pekerjaan itu. Oleh karena itu, tidak semua pekerjaan menunjuk pada suatu profesi. Misalnya adalah juru parkir. Juru parkir merupakan sebuah pekerjaan, tapi juru parkir bukanlah suatu profesi karena tidak mengandalkan suatu keahlian dan tidak memerlukan persyaratan khusus untuk menjadi seorang juru parkir. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi adalah pekerjaan yang menuntut keahlian, ilmu pengetahuan, menggunakan teknik yang relevan, serta harus berkependidikan yang spesifik, sehingga tidak semua pekerjaan adalah profesi. Profesi konseling merupakan suatu pekerjaan, jabatan, atau keahlian khusus yang dilakukan oleh seorang pembimbing yang terlatih dan berpengalaman atau konselor terhadap individu-individu yang membutuhkan atau disebut klien. Tujuannya agar individu tersebut dapat berkembang potensinya secara optimal, mampu mengatasi masalahnya, dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yang selalu berubah. Bimbingan dan konseling merupakan suatu profesi. Hal ini terlihat dari ciri-ciri profesi sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan dan konseling dilaksanakan oleh petugas yang disebut guru pembimbing atau konselor, yang merupakan lulusan pendidikan keahlian, yaitu lulusan perguruan tinggi jurusan atau program studi bimbingan dan konseling, atau telah mengikuti pendidikan profesi konselor, atau sekurang-kurangnya pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang bimbingan dan konseling. Yang kedua, kegiatan bimbingan dan konseling merupakan pelayanan kemasyarakatan yang bersifat sosial. Para anggotanya, baik perorangan maupun kelompok, lebih mementingkan pelayanan yang bersifat sosial daripada pelayanan yang menjadi keuntungan yang bersifat ekonomi. Dalam melaksanakan layanan, konselor menggunakan berbagai metode atau teknik ilmiah. Jadi, para anggotanya memiliki kerangka ilmu yang sama, yaitu didasarkan atas ilmu yang jelas, sistematis, dan eksplisit, bukan hanya didasarkan pada akal sehat. Yang keempat, memiliki organisasi profesi. Bimbingan dan konseling memiliki organisasi profesi, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau ABKIN. ABKIN didirikan pada tanggal 12 Desember 1975 di Malang. Dikenal dengan nama Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPBI,
yang juga memiliki aturan dasar maupun kode etik. Yang terakhir, adanya pengakuan dari masyarakat dan pemerintah. Seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Mendikbud Nomor 25 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa ISBI atau yang sekarang lebih dikenal dengan AKIM sejajar dengan PGRI dan ISBI. Lalu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 6 yang menetapkan konselor sebagai salah satu jenis kualifikasi pendidik. Konselor dalam menyiapkan generasi emas Indonesia pada masyarakat multikultural dan modern dilakukan melalui pelayanan konseling yang bermartabat. Pelayanan konseling bermartabat akan dapat diwujudkan dalam kinerjanya yang didukung oleh kondisi. Yang pertama, ada pelayanan bermanfaat, yaitu pelayanan profesional yang dilakukan oleh konselor haruslah benar-benar memiliki manfaat bagi kemaslahatan kehidupan secara luas. Oleh karena itu, upaya pelaksanaan bimbingan dan konseling tidak boleh sia-sia atau dilakukan dengan cara yang salah, melainkan haruslah terlaksana dengan manfaat setinggi-tingginya bagi sasaran pelayanan dan pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, pelaksana bermandat, yaitu pelayanan profesional, bimbingan dan konseling diselenggarakan oleh konselor yang bermandat. Maksudnya, pelayanan konseling harus dilakukan oleh tenaga yang benar-benar dipercaya untuk menghasilkan tindakan atau produk pelayanan dalam mutu yang tinggi. Untuk itu, program pendidikan sarjana dan pendidikan profesi yang terpadu dan saling berkesinambungan merupakan sarana dasar dan esensial untuk menyiapkan pelaksana bermandat. Lulusan pendidikan profesional konselor diharapkan bisa menjadi tenaga profesional yang handal, layak memperoleh kualifikasi bermandat, baik dalam arti akademik, kompetensi, maupun posisi pekerjaannya. Yang terakhir adalah pengakuan sehat. Pengakuan sehat yaitu pelayanan profesional bimbingan dan konseling diakui secara sehat oleh pemerintah dan masyarakat dengan kemanfaatan yang tinggi dan dilaksanakan oleh pelaksana yang bermandat. Pemerintah dan masyarakat tidak akan ragu-ragu mengakui dan memanfaatkan pelayanan bimbingan dan konseling. Teman-teman, cukup sampai di sini ya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.